Shalom untuk kita semua, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan pada PA kali ini yang bertema penantian dari Nats Wahyu 22 ayat 6 sampai 12. Pertama saya akan mengatakan bahwa saya berbicara di sini sebagai anak yang menyampaikan, mengutarakan apa yang saya dapatkan, apa yang saya rasakan, penghiburan seperti apa yang saya dapatkan dari Wahyu 22 ayat 6 sampai 12 ini. Jadi kita masuk kepada tema, yaitu penantian. Penantian sangat identik dengan kata menunggu, yang di dalamnya, dalam kita melakukan penantian atau menunggu, kita akan diuji kesabaran dan kesetiaan kita. Jadi menunggu atau menanti ini merupakan kegiatan yang paling sering kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sangat sering, bahkan itu tidak bisa kita pungkiri lagi dalam kehidupan kita. Pasti kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi menunggu ini dikatakan, banyak mengatakannya bahwa kegiatan menunggu atau penantian adalah kegiatan yang sangat membosankan. Saya kurang setuju terhadap hal tersebut karena dalam kita menunggu atau menanti, apabila kita dibarengi dengan kegiatan yang positif atau kegiatan yang kita senangi, saya rasa waktu tidak akan berjalan dengan lama. Waktu akan begitu cepat berlalu sehingga penantian kita itu pun akan tiba. Kita ibaratkan sebagai sebuah menonton film. Apabila kita menunggu atau menanti sebuah film yang kita nantikan untuk ditonton, kita bisa membuang rasa bosan atau membuang rasa suntuk dengan membuat cemilan, membuat makanan yang akan kita makan pada saat kita menonton film itu. Jadi dalam kita membuat menunggu dan membuat makanan yang kita inginkan tadi, kita dapat menikmati dua-duanya. Dalam menunggu kita tidak merasa bosan, dan dalam saat kita menonton film, kita mendapatkan hasil dari penungguan kita. Yang pertama yaitu kita mendapatkan film yang kita inginkan. Yang kedua, kita dapat memakan makanan yang kita buat selama menunggu dibarengi dengan menonton film tersebut. Jadi dalam menunggu atau menanti, seringkali orang membawa rasa egoisnya, ketidaksabaran dan ketidaksetiaannya membuat dia membelot, pergi dari hal yang ia nantikan. Jadi apabila kita memposisikan diri kepada orang yang dinantikan, orang yang ditunggu, apabila kita sampai di tempat orang yang menunggu kita tadi, apabila ia tidak ada di sana, pasti kita akan merasa kecewa, sedih, dan merasa dikhianati. Jadi kata penantian di sini sangat berperan sentral, karena penantian ini sangat diuji. Bagaimana kesabaran dan kesetiaan kita akan diuji sebagai orang yang menantikan. Jadi kita masuk dalam diskusi. Yang pertama itu dalam Wahyu 22 ayat 6 sampai 12, bagaimana kata kesabaran dan setia dalam menunggu Yesus. Dalam Wahyu 22 ayat 6 sampai 12, saya akan bacakan dari sini. Kedatangan Tuhan Yesus. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini dapat dipercaya dan benar, dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Dan aku, Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Setelah aku mendengar dan melihatnya, aku sujud di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu padaku untuk menyembahnya. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudara seimanmu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Lalu ia berkata kepadaku, jangan memateraikan perkataan-perkataan nubuat kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Jadi yang pertama, Yesus mengatakan segera. Segera ini
dapat kita artikan sebagai hal yang akan tiba, yang akan secepatnya tiba. Mungkin segera ini tidak kita tahu kapan tepatnya akan datang, kapan tepatnya itu akan terrealisasikan. Tapi dalam Wahyu 22 ayat 6-12, kesabaran dan kesetiaan dalam menunggu Yesus yang kita ibaratkan sebagai menonton film tadi, kesabaran dan kesetiaan di sini apabila kita melakukannya itu akan berbuah baik, berbuah sepantasnya apa yang akan kita dapatkan. Setelah kita sabar dan setia, kita akan mendapatkan hasil yang setimpal dari kesabaran dan kesetiaan itu, yaitu berada di dekat Allah, berada di kerajaan sorga bersama dengan Allah kita. Yang kedua, ayat 7 mengatakan di sini, sesungguhnya aku datang segera, berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan membuat kitab ini. Jika dibandingkan kepada Mazmur 119 ayat 35 yang mengatakan, biarlah aku hidup menurut perintahmu sebab aku menyukainya. Jadi kita beranjak dari Mazmur 119 ayat 35. Apabila kita melakukan kebaikan, melakukan kebenaran layaknya kehidupan orang Kristen, apabila kita suatu saat nanti mendapatkan kesedihan, hal yang tidak menyenangkan hati kita, dimanapun kita, apabila tidak ada orang yang menghibur kita, penghibur yang sesungguhnya akan datang daripada Allah. Dan upah dari kesetiaan, kebaikan, kebenaran yang kita berikan kepada orang-orang di sekitar kita, upahnya terdapat di dalam ayat 7 Wahyu 22 tersebut, yang mengatakan sesungguhnya aku datang segera, berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan membuat kitab ini. Jadi buahnya kita dapatkan, buah dari apa yang kita lakukan selama kehidupan kita akan kita dapatkan. Semuanya tidak akan dianggap sia-sia oleh Allah. Semua telah dipertimbangkan oleh Allah. Jadi itulah, apabila kita membuat kebaikan, kebaikan jugalah yang akan datang kepada kita. Jadi pembahasan yang ketiga ayat 6 di sini mengatakan, lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini dapat dipercaya dan benar, dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Jika kita bandingkan pada Galatia 4 ayat 4, Allah mengutus anaknya datang ke dunia. Pada konteks Galatia 4 ayat 4, konteksnya di situ Allah mengaruniakan anaknya untuk menebus kita, menebus umat manusia dari kesalahan-kesalahan, dari dosa-dosa yang diperbuat manusia pada zaman itu. Jadi Yesus datang untuk menebus. Di Wahyu itulah yang terdapat pada Galatia 4 ayat 4. Yesuslah yang akan menebus dosa-dosa manusia. Tetapi apabila kita lihat dalam Wahyu 6, Wahyu 22 ayat 6 ini, bukan ada hal lagi yang didatangkan Allah ke dunia ini untuk menebus kita, tetapi kitalah yang akan menebus diri kita sendiri. Bagaimana perbuatan baik, perbuatan benar, perbuatan jahat, perbuatan apapun yang kita lakukan di dunia ini, itu menentukan penebusan kita untuk naik ke surga. Apabila kita melakukan kebaikan dan kebenaran selama hidup kita, kita akan diangkat ke surga. Tapi apa kita melakukan hal yang gelap, hal yang tidak disukai oleh Tuhan, kita tidak akan diberikan tempat di kerajaan surga. Jadi penebusan yang pada Wahyu 22 ayat 6 ini berada di kita sendiri. Bagaimana kita menjalani kehidupan kita sendiri, itu akan menjadi bayaran untuk penebusan kita. Jadi diskusi yang nomor 4, bagaimana sikap kita untuk menanti kedatangan Yesus Kristus kedua kalinya. Jadi sikap kita sebagai orang Kristen, tentunya kita sudah tahu bahwa sebagai jemaat Kristen kita harus penuh kasih. Kita harus memberikan kabar sukacita kemana saja, memberikan penghiburan kepada setiap orang. Itulah yang harus kita perbuat dalam menanti kedatangan Yesus kedua kalinya. Kita harus dapat memberikan kebaikan, menebarkan kebenaran, memberikan penghiburan kepada orang-orang di sekitar kita, agar orang-orang tersebut pun dapat mengikuti apa yang kita lakukan tersebut. Sehingga pada nanti datangnya Yesus kedua kalinya, kita sudah siap. Kita sudah menunjukkan diri kita bahwa apa yang kulakukan akan benar, akan menjadi kebaikan untuk semua orang dan untuk diriku sendiri. Yang kelima, menunjukkan siap atau tidaknya menerima kedatangan Yesus.
seperti yang saya bilang sebelumnya, kita beranjak dari diri kita sendiri dulu. Apakah kita siap atau tidak? Dikatakan sebagai siap apabila kita sudah menyadari perbuatan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita menjalani hidup kita sebagai orang Kristen atau tidak? Apakah kita membuat kebaikan? Apakah kita membuat kejahatan, hal kelam yang di dunia ini? Apabila kita merasa bahwa kita belum siap, berarti kebaikan kita belum menyeimbangi kejahatan yang pernah kita perbuat. Jadi siap atau tidaknya kita ditentukan bagaimana kita merasakannya. Bagaimana kita merasakan hal kebaikan yang kita perbuat dalam kehidupan kita. Jadi yang keenam, pesan atau makna yang kita dapatkan dalam PA kali ini. Jadi pesan atau makna yang saya rasa yaitu dalam Wahyu 22 ayat 6 sampai 12 ini yang saya dapatkan, bukan waktunya untuk menyesali atau melihat ke belakang apa yang kita pernah lakukan. Karena apabila kita menyesali, tidak akan ada hal yang dapat kita perbuat lagi untuk merubah itu. Hanya satu yang dapat kita merubah hal tersebut menjadi indah, membuatnya menjadi kenangan, dan membuat itu menjadi bahan perubahan. Jadi waktu yang diberikan Tuhan yang dikatakan sebagai segera tadi, kita masih memiliki waktu. Mungkin kita tidak tahu kapan terjadinya, kapan akan tepatnya datangnya Yesus datang kedua kalinya. Tapi untuk sisa hidup kita, sisa yang kita tidak tahu kapan kita akan berakhir di dunia ini, kita harus membuat kebaikan. Apabila kita ingin penebusan itu ada, penebusan yang bisa bersama dengan Allah di kerajaan sorga kita dapatkan, maka kita harus berbuat baik. Berbuat bagaimana seharusnya jemaat Kristen. Berbuat bagaimana kita memberikan kabar sukacita, bagaimana kita memberikan penghiburan kepada setiap orang yang di sekitar kita. Jadi balik seperti yang saya katakan awal tadi, saya berbicara sebagai anak di sini. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya berikan, yang saya maknai tentang Wahyu 22 ayat 6 sampai 12 ini. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan pada PA kali ini. Terima kasih.